Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Bu Christine. Perkenalkan, nama saya Hendrianto Rozak, kelas 12 IPS 2, absen 12. Jadi di dalam PJJ Ekonomi ini, saya ingin menganalisis tugas akuntansi yang telah Ibu berikan pada Google Classroom berkenaan dengan materi akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, jadi dalam tugas tersebut Ibu telah sajikan sebuah tabel, yaitu tabel laporan laba rugi PT Telkom Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Nah, saya tidak memakai laporan keuangan laporan keuangan perusahaan lain, tapi saya ingin menambahkan sedikit saja beberapa poin-poin yang belum Ibu sampaikan pada video sebelumnya. Ini dia, saya tampilkan kembali laporan keuangan PT Telkom. Nah, saya di sini setuju dengan pendapat Ibu bahwa kalau misalnya masyarakat yang belum ngerti ya, pasti first impression-nya ngelihat bahwa tahun 2010 PT Telkom ini mengalami keuntungan. Tapi di tahun berikutnya PT Telkom mengalami penurunan dalam keuntungan ya. Nah, dan tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan. First impression masyarakat pasti semuanya seperti itu. Dan begitupun juga saya. Saya tadi awalnya juga langsung melihat pandangan pertamanya ke laba tahun berjalan ini. Ya, tetapi yang akan saya bahas bukan itu. Di sini telah Ibu sajikan juga 3 soal berkenaan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama, saya bacakan, laporan keuangan berguna bagi berbagai macam pihak. Sebutkan pihak mana saja yang membutuhkan dan kegunaannya bagi masing-masing pihak. Yang kedua, laporan keuangan dikatakan memiliki kualitas apabila memenuhi beberapa persyaratan dan sebutkan, juga jelaskan minimal 3 persyaratan saja yang paling pokok. Yang ketiga, dalam materi kita akuntansi sebagai sistem informasi, bagaimana kaitannya dengan laporan keuangan? Itu tadi 3 pertanyaan yang telah Ibu sajikan. Nah, berikutnya akan saya jawab. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Saya akan bacakan soal pertama. Laporan keuangan berguna bagi berbagai macam pihak. Sebutkan pihak mana saja yang membutuhkan dan kegunaannya bagi masing-masing pihak. Ya, kalau dalam akuntansi itu ada 2 pihak yang berkaitan langsung dengan proses berjalannya siklus akuntansi. Nah, pihak-pihak ini tuh sangat membutuhkan laporan keuangan agar tidak terjadi simpang siur atau tidak terjadi kesalahpahaman. Mereka pengennya jelas gitu. Laporan keuangan yang masuk berapa, yang keluar berapa. Nah, ada 2 pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak eksternal sendiri itu yang paling gampang ya, kita mulai dari pihak eksternal. Itu yang pertama ada customer. Ada customer, habis itu ada karyawan pastinya, ada kreditur atau bank bagi perusahaan yang memang meminjam dana ke bank ya. Habis itu ada apa lagi ya? Ada vendor kalau memang ada kerjasama. Adapun pemerintah pastinya dan supplier. Nah, supplier di sini fungsinya banyak banget. Yang pertama itu supplier tuh yang kegunaannya adalah untuk menilai kredibilitas atau likuiditas suatu perusahaan ya. Nah, ini saya pun belum belajar, cuma saya sudah pernah dijelaskan. Belum nangkap aja tapi. Habis itu juga menilai kemampuan perusahaan dalam memanage atau mengontrol utang dalam suatu perusahaan itu untuk membayar utang ya. Menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Nah, itu kegunaannya supplier. Nah, udah ya, pokoknya yang lain-lain kayak customer vendor pemerintah gitu kan ya pasti sangat membutuhkan laporan keuangan ya, jelas. Agar yang tadi saya bilang, agar mereka jelas gitu. Duit yang masuk berapa, yang keluar berapa gitu ya. Langsung kita ke internal. Kalau internal sendiri itu biasanya ada di manajer perusahaan. Biasanya itu yang megang itu, yang membutuhkan itu yang posisinya udah tinggi seperti CEO. Habis itu ada manajer produksi keuangan ataupun ada general manager biasanya ya. Nah, masih banyak lagi sebenarnya, kayak ada dewan direksi, komisaris, sama apa lagi sih, ada pemegang saham, itu pun juga masuk ke pihak internal. Nah, pihak internal sendiri fungsinya apa? Sebenarnya sama aja semuanya. Fungsinya sama kegunaannya, yaitu untuk mengontrol atau memastikan atau mengambil kebijakan. Contohnya misalnya suatu perusahaan ya, misalnya PT apalah ya, terserah ya, PT LG misalnya. PT LG pengen mengeluarkan suatu produk dan pengen menetapkan harga produk tersebut gitu. Nah, fungsinya manajer perusahaan di sini adalah memastikan kembali berapa sih harga produksinya, berapa sih harga produksinya ya. Nah, itu sangat dibutuhkan laporan keuangan tersebut bagi mereka agar perusahaan tersebut tidak terjadi yang namanya income statement atau kerugian ya. Nah, itu sangat dibutuhkan bagi si manajer tersebut. Fungsinya sebenarnya semuanya sama, untuk mengambil kebijakan saja ya. Tidak hanya itu,
fungsinya juga kegunaannya manajer juga untuk menilai kinerja perusahaan apakah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Habis itu juga untuk melakukan prediksi operasional bagi perusahaan di masa yang akan datang. Itu tadi kegunaan dari pihak internal dalam laporan keuangan ini ya. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Laporan keuangan dikatakan memiliki kualitas apabila memenuhi beberapa persyaratan. Sebutkan dan jelaskan minimal 3 persyaratan saja yang paling pokok. Kalau yang tadi saya baca, itu kualitas karakteristik itu sebenarnya hampir-hampir mirip juga ya. Sama kan? Di sini ada banyak sebenarnya, ada relevan, habis itu dapat diuji, dapat dipahami, netral, tepat waktu, lengkap, dan dapat dibandingkan. Nah, tapi di sini kan mintanya 3 dan saya sudah rangkum, dan ini mungkin yang rangkuman saya ini belum ada dipakai oleh teman-teman yang lainnya mungkin ya, beda pendapat. Jadi saya sudah rangkum di sini menurut saya 3 karakteristik atau kualitas yang yang menjadi persyaratan yang paling pokok. Nah, di sini yang pertama itu adalah laporan keuangan disajikan dengan prinsip kewajaran yang sesuai dengan PSK. PSK itu PSAK ya. PSAK. PSAK itu pernyataan standar akuntansi keuangan. Sebenarnya kalau misalnya udah poin pertama ini sebenarnya sudah mewakilkan semuanya. Tapi nggak apa-apa. Yang kedua itu ada laporan keuangan harus bisa dipercaya dan lengkap, mencakup harta, utang, modal, kewajiban, pendapatan, beban perusahaan dan lain-lain. Itu ya sesuai dengan kolom-kolom yang ada di laporan keuangan akuntansi ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya 2 itu saja sudah cukup gitu. Kalau lengkap udah, dapat dipercaya ya udah, dan lain-lainnya ya. Sebenarnya dua poin yang telah saya sebutkan itu sudah mewakilkan semuanya. Nah, tinggal soal terakhir saja, yaitu dalam materi kita akuntansi sebagai sistem informasi, bagaimana kaitannya dengan laporan keuangan. Kaitannya kalau menurut saya itu gimana ya, data-data di laporan keuangannya itu kan yang yang bakal jadi informasi ya, ya karena itu makanya si pengambil keputusan itu dapat mengambil keputusan, karena ya ada hubungannya aja, ada kaitannya gitu antara laporan keuangan dengan sistem informasi di akuntansi. Saya itu ya Bu ya, setahu saya, pendapat saya. Ya udah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sih. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih awam sekali dalam belajar akuntansi. Di tempat bimbel pun saya juga masih dasar banget belajarnya, belum sampai sejauh ini. Tapi ya insya Allah saya paham lah ke depannya. Ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, siang, dan malam Bu.